Kali ini gua mau bahas fitur di iPhone 16 Pro yang mungkin antara guna nggak guna. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas satu fitur yang gue rasa cukup menarik buat kita angkat, yaitu adalah iPhone 16 Camera Controls gitu ya, atau shutter button yang ada di iPhone 16. Gue tadi ngomong 16 atau 15 kan? 16 kan harusnya. Ya, 16 Pro, dan bahkan yang biasa pun yang non Pro itu juga punya fitur ini. Sebenarnya memang dari awal diluncurkan, gue tuh nggak terlalu punya ekspektasi besar ya, karena dari awal secara positioning aja, secara fisik ya, bukan positioning dalam artian nih, bukan positioning dalam artian yang marketing terms gitu ya, tapi dari posisi aja secara fisik itu udah menyebalkan gitu. Kalau kita lagi landscape kayak gini dia terlalu jauh, terlalu ke kiri gitu ya. Kalau kita lagi portrait kayak gini, dia juga terlalu ke bawah gitu. Jadi jempol kita tuh harus squeezing ke bawah. Jadi dari segi posisi aja udah menyebalkan gitu. Jadi ya dari awal ekspektasi gua nggak terlalu besar. Tapi sebenarnya gua menemukan bagaimana si camera control button ini bisa jadi berfungsi juga, terutama buat temen-temen sebagai content creator atau mungkin solo videographer kali ya, yang banyak bermain dengan sebuah kamera gitu, dengan aplikasi kamera di iPhone kalian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada produk digital di stdigital.id yang kalian bisa lihat-lihat di situ. Kita ada berbagai preset buat Lightroom, dan kita juga ada LUT profesional buat DJI Pocket 3 dan juga buat iPhone Apple Lock gitu ya. Jadi kalau kalian pakai 16 Pro atau 15 Pro, kita ada LUT profesional yang bisa membuat gambar kalian jadi kayak pakai kamera mirrorless. So kalau udah kepo, langsung aja cek stdigital.id. Pertama yang perlu kalian ketahui adalah si camera controls button ini, dia bisa dipakai untuk quick access atau membuka secara cepat aplikasi kamera third party. Jadi nggak terikat ke native kamera app kalian aja. Kalau kalian lebih banyak bereksperimen dengan app-app third party, mungkin kayak Leica Lux, atau kalau kayak gua pakai Blackmagic Camera App gitu kan, atau ada Kino App dan lain sebagainya, itu juga bisa di-set ke sini. Kayak contohnya di sini gua akan contohin, gua pencet sekali, dia langsung buka Blackmagic Camera App. Jadi tinggal sesuaikan aja. Tapi ini khusus aplikasi kamera ya. Jadi kalian nanti akan diberikan pilihan itu untuk software-software atau aplikasi-aplikasi yang memang sudah terdeteksi sebagai kamera app aja, bukan secara bebas aplikasi apapun. Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke settings, search camera controls, dan di dalamnya kalian pilih aja app yang terbaca sebagai app kamera tadi. Jadi udah di limit gitu ya, walaupun satu di situ ada buat buka Instagram gitu ya. Jadi ya mungkin kalau kalian lebih banyak bermain di Instagram secara langsung bisa juga, tapi ya di situ ada beberapa app-app yang di list yang emang terdeteksi sebagai sebuah aplikasi kamera. Lalu kalian juga perlu tahu kalau beberapa aplikasi kamera third party sekarang itu juga udah mensupport penggunaan dari si camera controls ini. Jadi ya tergantung aplikasi apa yang kalian pakai, tapi contohnya gua pakai Blackmagic Camera App, itu dia bisa untuk menggunakan fungsi di dalam kamera controls-nya sendiri. Dan di Blackmagic Camera App itu justru meng-unlock beberapa fungsi yang buat gue pribadi itu jauh lebih menarik dibandingkan kalau kita pakai native camera app-nya. Cara penggunaannya juga simpel ya, mirip lah sama kalau kalian pakai native camera app-nya. Kalian bisa tap sekali kalau kalian pengen mengatur, tapi kalau kalian pengen mengubah fungsi dari pengaturan di camera controls tersebut, kalian bisa tap 2 kali dan kalian pilih fungsinya di situ. Dan kita akan bahas beberapa fungsi yang menurut gue menarik di Blackmagic Camera App ini. Pertama, ada fungsi untuk zoom dial. Jadi kita bisa memanfaatkan si camera controls ini jadi sebuah zoom dial di Blackmagic Camera App kita. Jadi kalau kalian suka syuting-syuting dan di dalamnya ada style-style zooming gitu ala-ala apa tuh tontonannya Giri? Nine itu. Ya, Brooklyn Nine-Nine gitu ya, yang ala-ala gitu, kalian pengen ada zooming-zoomingnya dikit, dan itu berfungsi juga ketika kalian lagi recording, itu bisa. Dan itu membuat penggunaannya jadi lumayan menarik gitu ya, lumayan interaktif dan bisa memberikan gambar yang lebih dinamis kalau memang kalian mengincar ya bentuk karakter video seperti itu. Cuman perlu di-note kalau zoomnya ini dia tidak akan mengubah kamera yang kita pakai. Jadi dia digital zoom aja di kamera utama yang memang udah kita pilih sebelumnya gitu ya. Kalau kalian pakai native kamera app-nya, itu sebenarnya dia bisa berfungsi zoomnya itu bisa sampai ganti kamera gitu. Bahkan ya
Di luar zooming, dia juga ada untuk fungsinya itu kamera selektor. Jadi ketika kalian lagi pakai dan kalian atur dari si kamera control saya, kalau di native app-nya kalian bisa gonta-ganti kamera. Sedangkan kalau di Blackmagic dia pure untuk zooming aja, fungsi dari si zoom dial ini. Kedua, fungsi yang gue juga suka adalah menjadi sebuah ISO dial. Ini lumayan bantu ya, karena jadi lumayan cepat kita buat menggonta-ganti ISO di dalam kameranya, dan ini ya terasa profesional banget dibandingkan kita pakai native camera app-nya. Kita nggak bisa ngatur ISO-nya gitu kan. Di sini bisa jadi ISO dial layaknya sebuah kamera, dan dibandingkan kita tap-tap untuk ngubah-ngubahnya, kalau misalkan ada perubahan cahaya sedikit, kita bisa tinggal tap sekali dan kita geser aja merubah ISO-nya secara langsung. Rasanya juga cukup intuitif, dan menurut gua dari segi posisi fisik si kamera kontrol saya ini itu nggak terlalu jadi masalah, karena kita tidak akan terlalu sering juga untuk mengubah-ubah ISO-nya. Lalu fungsi selanjutnya yang gue juga suka adalah dia bisa untuk manual focusing. Jadi dia bisa kita gunakan si kamera controls ini ketika kita slide, itu berfungsi sebagai focus pulling gitu ya. Jadi kita bisa ngatur secara manual focusingnya, dan itu gue rasa bakal kepake buat kalian yang ya bikin video-video tertentu yang punya karakteristik atau ya di dalam videonya membutuhkan efek dari focus pulling tersebut. Gue sih jarang banget pakai gitu ya, tapi menurut gue ini fungsi yang menarik gitu, dan gue yakin untuk beberapa user gue rasa berguna. Kayak mungkin kalau untuk filmmaking, kalau buat konten sih ribet ya manual fokus, tapi kalau kalian bikin video-video yang estetik atau mungkin kalian filmmaking gitu kan, ini mungkin bisa jadi fitur yang sangat membantu. Walaupun memang karena yang kita geser ini sensor, bukan physically ring lensa gitu ya, memang sensitivitasnya kadang menjadi isu juga gitu. Kadang kita udah kegeser dikit tapi dia nggak ngikut geser karena kita agak berkeringat atau semacamnya, ya itu jadi isu tersendiri. Tapi ya lumayan seru lah, kalau kalian pengen coba-coba, gue sangat rekomendasikan. Nah, tapi terakhir yang kepake banget di gue adalah fungsi utama yang hanya ditawarkan di aplikasi third party. Gue pengen ngomong di Blackmagic tapi sebenarnya enggak ya, karena nanti gue akan jelasin juga. Tapi ya di Blackmagic ini dia bisa dipakai untuk sebagai LUT picker. Jadi kita bisa gonta-ganti LUT dengan menggeser si kamera kontrol saya tadi. Dan ini kepake banget karena tadi kita di stdigital.id itu ada LUT profesional untuk pengguna iPhone 15 Pro dan juga 16 Pro. Totalnya itu ada 4 LUT, dan kalian bisa cobain juga ketika di lokasi dan mengaktifkan si LUT picker tadi. Jadi kalian tuh bisa langsung geser-geser dan menyesuaikan mana gambar yang paling enak gitu dengan LUT yang disediakan. Karena agak susah ya kalau untuk kamera yang kita rasain, paling nggak di kamera iPhone 16 Pro atau 15 Pro, karena dia sensornya kecil juga, memang perbedaan environment tuh biasanya lumayan berefek banget. Nggak kayak kamera, kita bisa pakai satu karakter warna aja di semua tempat, enak gitu, tinggal sesuaiin WB-nya aja. Tapi kalau pakai si iPhone ini, kita tuh kadang ganti-ganti gitu. Ada yang pakai standar, ada yang pakai Cine Style gitu kan. Jadi kita akan ganti-ganti tergantung kondisi kontras cahayanya. Tapi ini bakal kepake banget dengan LUT picker tadi gitu. Karena kita tinggal geser-geser aja buat lihat. Tap sekali lalu kita geser-geser buat lihat efek cahaya yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi balik lagi, fungsi ini tidak berlaku di Blackmagic kamera aja. Kalian juga bisa pakai Kino App. Tapi Kino App itu setahu gue berbayar ya. Tapi di Kino App juga bisa gitu buat LUT picker, dan kalian juga bisa input LUT custom. Jadi LUT kita juga bisa dipakai di Kino App. Tapi ya buat gue pribadi, Blackmagic kamera ini menyimpan ya fitur-fitur tadi yang menurut gue kepake banget buat kalian yang pengen eksperimen biar iPhone kalian bisa terasa seperti kamera profesional. Tapi ya itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar kamera controls-nya. Gue sih masih menyimpulkan kalau si kamera controls ini guna nggak guna ya. Buat beberapa use case gue rasa berguna, dan buat yang teman-teman yang eksploratif gitu, gue rasa ini akan jadi fitur yang lumayan fun buat dipelajari, buat dicoba-coba gitu kan. Tapi on real use-nya mungkin sangat sedikit orang yang benar-benar memanfaatkan si kamera controls ini. Tapi ya balik lagi, karena di HP kita udah ready, dia ada selamanya di situ gitu kan, daripada nggak dipakai, ya gue rasa cukup worth it buat kalian coba yang fitur-fitur yang gue sebutkan tadi. By the way, kalau kalian kepo,
link pembelian si casingnya gue taruh juga ada di deskripsi. Itu jadi affiliate link kita gitu ya, untuk mensupport kita juga. Ini adalah casing More. Gue bisa pakai yang orange, sekarang lagi pakai yang biru, dan ini juga cakep banget, tipis. Jadi ketika gue pegang nggak kayak pakai casing ya, karena samping-sampingnya nggak ketutup gitu. Sama mungkin kalau kalian emang serius buat videografi pakai iPhone, ada juga sebuah Snapsys Reload yang bisa bikin si iPhone kalian pakai SD card dan juga pakai mic wireless gitu. Jadi bakal kelihatan profesional kayak gini. Wah. Oke, kalian langsung cek aja di deskripsi. Dan ya, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.